Selamat berjumpa lagi dengan saya, Justinus Hendro, dalam acara Pesan Paskah 2020. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat tentang pesan Paskah para uskup di Regio Jawa. Nah, di episode saat ini kita akan menyaksikan pesan para uskup di Regio Sumatera. Di Regio Sumatera sendiri memiliki dua keuskupan agung. Yang pertama, Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Agung Palembang. Di Keuskupan Medan sendiri memiliki dua keuskupan sufragan, yaitu Keuskupan Sibolga dan Keuskupan Padang. Di Keuskupan Padang saat ini terdapat sede vacante atau takhta lowong karena Monsinyur Martinus Dogma Situmorang OFM Cup baru saja meninggal dunia, dan kita berdoa semoga umat Keuskupan Padang memiliki gembala yang baru. Di Keuskupan Agung Medan sendiri digembalakan oleh seorang uskup agung, yaitu Monsinyur Cornelius Sipayung OFM Cup. Tapi saudara-saudara yang terkasih, marilah jangan melihat yang kurang. Jangan melihat yang tidak kita buat. Banyak hal positif yang kita laksanakan dengan situasi yang seperti ini. Muncul dalam rumah-rumah altar-altar kecil. Hiasan-hiasan pada Minggu Palma dengan daun palem. Pada Kamis Putih dengan warna putih. Kita menutup salib di rumah kita pada Jumat Agung, dan pada malam Paskah juga kita hias lagi rumah kita. Rumah kita menjadi gereja kecil di mana kita duduk bersama bapak, ibu, anak-anak, duduk melingkar merayakan dan memperingati Minggu Suci ini. Suatu yang sangat menarik, pengalaman yang sangat menarik. Kita kembali ke rumah pas dengan tema tahun-tahun kita sebagai top priority di keuskupan ini, hidup keluarga, hidup rukun keluarga pada tahun ini, keluarga sejahtera tahun ini. Kita duduk bersama, kembali menghayati kesatuan kebersamaan dalam keluarga. Hal lain yang sangat menarik sebagai dampak efek positif. Nah, kita melihat efek positif. Untuk itulah kita diajar, hanya orang yang bisa melihat efek positif dari penderitaan Kristuslah yang mengalami kebangkitan. Antara lain efek positif dari ini semua peristiwa virus corona ini adalah banyak paroki-paroki, JPSC, Caritas membagikan makanan, sembako kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Mereka yang kerja harian, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek dan Grab, mereka yang bekerja di ladang-ladang orang lain, dibagikan makanan itu. Aksi karitas ditampilkan, dihidupkan lewat peristiwa ini. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang sedang berkumpul, saya sebenarnya ingin berada di tengah-tengahmu, duduk di sampingmu untuk merayakan hari-hari kebangkitan yang bersejarah ini. Tetapi situasi memaksa kita harus berada di rumah masing-masing. Stay at home. Maka salam saya, Uskup Agung Medan, dan saudara-saudara imam semua di keuskupan ini menyampaikan selamat Hari Raya Paskah untuk semua. Jangan takut, teguhkan imanmu, Tuhan senantiasa beserta kita. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Di Keuskupan Sibolga saat ini digembalakan oleh seorang administrator apostolik, yaitu Monsinyur Anisetus Bongsu Sinaga OFM Cup. Saudara-saudari terkasih, terutama umat Katolik Keuskupan Sibolga, tetapi juga bagi semua orang Kristen yang akan merayakan pesta besar. Dari hati terdalam dan dalam berkat Tuhan, kami menyampaikan
selamat Hari Raya Paskah bagi kita sekalian. Perayaan Paskah tahun ini menunjukkan beberapa keistimewaannya. Yang pertama adalah Paskah itu merupakan jawaban terakhir dan paling penuh atas segala kecemasan manusia. Manusia dicemaskan oleh penyakit. Manusia dicemaskan oleh penyakit menular. Manusia dicemaskan oleh kematian. Maka dari seluruh jawabannya, Paskah adalah jawaban yang belum pernah didengar oleh telinga. Belum pernah timbul dalam hati manusia. Belum pernah dilihat oleh mata. Ada orang bangkit dari antara orang mati. Pemimpin-pemimpin agama, baik agama di Mesir 6.000 tahun yang lalu, baik dari Zarathustra di Mesopotamia 8.000 tahun yang lalu, baik Buddha 4.000 tahun yang lalu, baik Konfusius 4.000 tahun yang lalu, tidak ada berita kebangkitan. Mereka lahir, mereka besar, mereka mengajar, mereka menegakkan agama, mati tapi tidak bangkit. Sampai sekarang ada di kuburan. Tetapi Yesus Kristus dengan bahasa kita selamat Paskah. Yesus Kristus sendiri bangkit. Dia membangkitkan orang lain, Lazarus, dan kita kelak akan dibangkitkannya. Dan pada hari terakhir dia menjadi hakim terakhir. Dialah junjungan segala pengharapan dari kehidupan ini. Dialah yang dijunjung oleh semua orang yang berharap untuk kehidupan yang kekal. Dari itu, dari segala kemelut dan perjuangan kita, mari kita ucapkan dengan segenap hati, selamat Paskah, selamat kebangkitan Tuhan, selamat kebangkitan kita sendiri. Kita renungkan, terutama sekarang ini, kita dicekam oleh corona, oleh penyakit yang ada di pintu gerbang kita. Juga Keuskupan Sibolga tidak luput, ada ibu dari Padang Sedempuan meninggal. Dan ada pula indikasi dari Sosor Gadong. Kita akan mengalami pencobaan ini. Tapi saudara, 3 hal baiklah kita buat. Pertama, keyakinan batin kita. Apapun yang terjadi, kita ada di tangan Tuhan. Kita akan dibangkitkan. Kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Maka kita tidak boleh putus asa. Melainkan harus bersemangat mempertahankan hidup. Yang kedua, adalah keputusan dari gereja dan juga dari pemerintah bahwa kita harus menjaga diri. Kita hendaknya memakai juga alat-alat anti dari penularan dari corona ini. Kita ikuti pemerintah dengan segenap hati, kita ikuti anjuran gereja. Yang berikut, hendaklah kita tetap dalam bahasa pengharapan. Orang Katolik tidak boleh menjadi bagian dari problem. Orang Katolik harus menjadi bagian dari solusi dalam kondisi apapun. Maka kita umat Katolik harus menyodorkan hal-hal yang menjadi keselamatan masyarakat. Jangan mulai menjadi keributan, menjadi alasan melanggar aturan pemerintah dan sebagainya. Mari kita dukung usaha-usaha ini. Maka pada bagian terakhir ini, kita dengan segenap hati mau berkata, selamat Hari Raya Paskah, selamat kebangkitan, selamat untuk kehidupan yang kekal. Kami menyampaikan ini dengan berkat Tuhan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian di Keuskupan Agung Palembang ada seorang uskup agung, yaitu Monsinyur Aloysius Sudarso, SCJ. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para bapak dan ibu, putra-putri di rumah,
para biarawan-biarawati di komunitas-komunitas, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah, dan marilah kita bersukacita. Saudara-saudari sekalian, Paskah kali ini memang kita rayakan lain daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa merayakan Paskah seperti dulu. Kita bersama-sama berkumpul di gereja, bersama keluarga dan juga bersama keluarga-keluarga yang lain. Kita tidak bisa menyanyi bersama, beribadat bersama di dalam gereja. Memang kita sedang menghadapi wabah, kita sedang menghadapi musibah. Bukan hanya kita sebagai umat Katolik, tetapi juga umat seluruh dunia. Oleh karena itu, gereja kita semua tetap mengikuti arahan dari pemerintah. Karena pemerintah berusaha untuk memperjuangkan keselamatan, kesejahteraan rakyat, dan termasuk kita semua. Kita berterima kasih, pemerintah berusaha dan juga memperjuangkan dengan tidak mudah. Oleh karena itu saya berharap agar kita bersama bekerja sama untuk berusaha agar wabah corona ini semakin berakhir dan tidak akan berlangsung begitu lama. Saudara-saudari yang terkasih, apa pesan Paskah ini kepada kita? Pesan Paskah sebagaimana yang diungkapkan oleh Yesus adalah bahwa tidak percuma mempersembahkan hidup, menyerahkan hidup kepada sesama manusia, menyerahkan hidup sebagaimana yang dibuat oleh Yesus kepada kita, bahkan menyerahkan sepenuh-penuhnya sampai wafat di kayu salib. Yesus pernah mengatakan, kalau biji gandum tidak mati, maka tidak ada kehidupan, tidak menghasilkan buah. Oleh karena itu, pesan Paskah ini kepada kita semua, agar kita menghargai hidup dengan memberikan hidup itu sendiri kepada sesama. Bapak Ibu telah memberikan hidup bagi putra dan putrinya. Kita yang bekerja, para biarawan biarawati berkarya memberikan hidup bagi sesama. Itulah pesan Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, putra-putri sekalian, para biarawan, biarawati, para imam, marilah pada malam ini kita bersukacita, marilah pada malam ini kita menyambut Kristus yang hadir berkunjung di rumah-rumah kita masing-masing, tetapi terutama dalam hati kita, supaya sukacita kita menjadi penuh, dan supaya segera kita dibebaskan dari malapetaka, dari bahaya yang sedang mengancam kehidupan kita dan kehidupan dunia. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menyertai karena kebangkitannya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Paskah. Semoga Yesus yang bangkit membawa sukacita, membawa kegembiraan, dan membawa kebahagiaan bagi kita umatnya, dan juga bagi kita yang percaya akan kebangkitannya
dan mengalahkan dosa dan kematian. Tuhan memberkati. Amin. Di Keuskupan Agung Palembang ada juga 2 keuskupan sufragan, yaitu Keuskupan Pangkal Pinang yang digembalakan oleh Monsinyur Adrianus Sunarko, OFM. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah pada tahun yang istimewa ini. Selamat Hari Raya Paskah berarti selamat karena dengan perayaan Paskah ini kita tetap yakin bahwa akhirnya kebaikan akan mengalahkan kejahatan, bahwa akhirnya kehidupan akan mengalahkan kematian. Khususnya dalam masa pandemi ini, perayaan Paskah dengan demikian berarti perayaan kemenangan harapan, bahwa kita tidak pernah akan putus asa, melainkan terus berharap bahwa akhirnya kebaikan akan mengalahkan kejahatan dan kehidupan akan mengalahkan kematian. Tetapi harapan itu hanya mungkin seperti ditunjukkan oleh Yesus Kristus karena ada iman dan tindakan cinta kasih. Kalau kita rela menempuh jalan salib, jalan cinta kasih seperti Yesus, maka kita juga akan sampai pada kebangkitan, kemenangan kehidupan atas kematian. Dalam masa yang khusus ini, masa pandemi ini, marilah kita memaknai Paskah sebagai kegiatan untuk saling menumbuhkan dan memelihara harapan satu sama lain. Marilah kita saling memberi harapan, khususnya kepada saudara-saudara kita yang menderita sakit, memberi penghiburan satu sama lain, memberi kekuatan satu sama lain. Tetapi harapan itu hanya bisa diberikan kalau terwujud dalam tindakan cinta kasih yang konkret. Marilah kita mewujudkan komunio yang murah hati dengan berbagi, memberikan sekecil apapun dari yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang paling menderita. Umat sekalian, marilah kita bekerja sama dengan semua orang, kelompok-kelompok, lintas budaya, lintas agama, bersama-sama, bahu-membahu, tolong-menolong di masa yang sulit ini. Keuskupan sufragan di wilayah pelayanan Keuskupan Agung Palembang adalah Keuskupan Tanjung Karang yang digembalakan saat ini oleh Monsinyur Harun Yuwono. Di hari raya yang suci ini, saya pribadi maupun atas nama Keuskupan Tanjung Karang mengucapkan selamat Paskah kepada para imam, para suster, bruder dan frater, kepada semua orang beriman yang terkasih, umat Katolik yang saya sayangi, juga kepada umat Kristen, para hamba Allah, para pendeta, dan seluruh jemaatnya. Kristus telah bangkit. Marilah kita hidup tidak dalam ketakutan, tetapi dalam optimisme. Pun kalau pandemi ini masih akan lama kita rasakan, kita sudah tahu banyak hal tentang COVID-19 ini. Barangkali lebih baik kita tidak mencari lagi hal-hal yang mengerikan mengenai dampak dari COVID-19 ini, tetapi carilah dan sebarkan berita-berita baik terkait dengan COVID-19 ini. Misalnya yang sembuh, misalnya usaha pemerintah yang tak kenal lelah mengusahakan kebersihan
dan perlindungan bagi rakyatnya, juga bantuan material bagi rakyatnya. Beritakanlah para dokter yang dengan tanpa kenal lelah menyambung nyawa, meninggalkan keluarganya, dan berusaha semaksimal mungkin mengobati orang-orang sakit. Beritakanlah semua orang baik yang menolong mereka semua yang terdampak COVID-19 ini, baik yang sehat karena menjadi miskin, menjadi berkekurangan, dengan berbagai bantuan yang bisa diusahakan. Bersatulah dengan semua orang yang berkehendak baik. Dengan itu, hidup kita penuh harapan, penuh optimisme, dan secara tidak sadar kita menambah imunitas dan kekebalan tubuh kita sendiri. Semoga kita tetap terbebas dari COVID-19 ini, dan COVID-19 ini segera berakhir. Demikian pesan-pesan Paskah dari para uskup Regio Sumatera. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Hidup TV, channel kesayangan kita. Akhir kata, saya Justinus Hendro pamit undur diri. Pasti penasaran kan episode selanjutnya? Di sini aja.